Halo semuanya, salam pemasyarakatan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah sistem hukuman yang dulunya penuh dengan penyiksaan dan balas dendam bisa berubah menjadi sistem yang memanusiakan manusia? Semua itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui proses panjang yang kita sebut sebagai politik hukum. Perkenalkan, saya Taruna Gregorius Tungkir, STB 4966, Prodi TPA. Nah, di video kali ini kita akan membedah sebuah evolusi besar di Indonesia, dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan, mulai dari konsep dasar politik hukum, sejarahnya, hingga bagaimana lembaga pemasyarakatan hari ini ikut ambil andil dalam ketahanan pangan nasional. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke sejarah, kita harus paham dulu tentang 3 pondasi utamanya. Pertama adalah politik, yang mana secara akademis politik itu bukan sekedar urusan partai. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Ruang lingkupnya itu mencakup negara, kekuasaan, dan pengambilan keputusan. Tujuannya cuma satu, mencapai kebaikan bersama atau bonum commune. Kedua adalah hukum. Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia. Ruang lingkupnya itu mencakup hukum publik dan juga hukum privat. Nah, tujuan hukum sendiri itu adalah meminjam istilah dari filsuf Gustav Rechtburg, yang adalah untuk mencapai keadilan atau kepastian bersama dan juga kemanfaatan. Lalu, apa jadi jika keduanya digabungkan? Nah, jika kita gabungkan keduanya, itulah yang kita sebut sebagai politik hukum. Profesor Mahmud MD mendefinisikan politik hukum itu sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum. Ruang lingkupnya adalah negara yang berlaku saat ini atau ius constitutum, dan juga hukum yang dicita-citakan di masa depan atau ius constituendum. Tujuan politik hukum sendiri itu adalah untuk menggunakan instrumen hukum untuk mencapai cita bangsa. Disinilah pemasyarakatan masuk sebagai cita-cita hukum bangsa Indonesia. Secara pengertian, pemasyarakatan adalah suatu sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang kini kita sebut sebagai WBP atau warga binaan pemasyarakatan. Ruang lingkupnya itu mencakup tahap pembinaan sejak awal, lanjutan hingga akhir, serta pembimbingan klien di luar lapas. Tujuan pemasyarakatan itu sangat mulia, yaitu reintegrasi sosial, artinya memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan, agar kelak bisa diterima kembali di masyarakat. Puncak revolusi hukum ini terjadi pada konferensi Lembang pada tanggal 27 April hingga 9 Mei 1964. Disinilah sejarah emas itu tercipta, yang dimana istilah sistem pemasyarakatan itu secara resmi dikukuhkan untuk menggantikan sistem kepenjaraan. Konferensi ini melahirkan konsep bahwa pemasyarakatan itu bukan semata-mata tempat, melainkan sebuah proses pemulihan. Lalu peristiwa itu memicu politik hukum pemasyarakatan pada periode 1964 hingga 1995. Sehingga selama 3 dekade tersebut, negara secara perlahan menyusun ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan untuk mengganti ordonansi Belanda secara total. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan secara de jure. Indonesia itu resmi meninggalkan paradigma penjara kolonial. Namun sistem humanis ini tidak lahir dalam semalam. Mari kita mundur pada masa Hindia Belanda. Saat itu Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Dengan dasar hukum itu adalah Reglement of the Given Punishment atau ordonansi penjara. Karakteristik utamanya itu adalah sangat retributif atau bersifat balas dendam. Penjara sendiri itu merupakan tempat untuk menyiksa, memenjarakan, dan melakukan kerja paksa, yang dimana narapidana itu tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya. Memasuki masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 64, Indonesia itu sedang dalam fase transisi. Kita masih terpaksa menggunakan aturan warisan Belanda karena keterbatasan hukum nasional. Namun nilai-nilai Pancasila itu mulai meresap. Tokoh-tokoh seperti Menteri Kehakiman Dr. Sarjo mulai menggagas bahwa narapidana itu adalah manusia yang tersesat dan perlu dibimbing, bukan disiksa ataupun diperlakukan seperti tidak manusia. Di masa ini istilah hukuman itu perlahan diganti menjadi istilah pidana. Hari ini pembinaan pemasyarakatan itu jauh lebih modern, yang dimana negara merumuskan politik hukum ketahanan pangan itu di pemasyarakatan. Apa maksudnya? Jadi melalui kebijakan pembinaan kemandirian, pemerintah itu menggunakan regulasi untuk memperdayakan narapidana itu agar produktif di sektor agrobisnis. Nah, sebagai contoh nyata itu adalah mari kita lihat pada lembaga pemasyarakatan terbuka di Lapas Kelas 2B Kendal. Lapas ini itu menerapkan konsep SAE, sarana asimilasi dan edukasi, yang dimana negara memberikan legalitas dan anggaran atau politik hukum. Lalu lapas itu menyulap puluhan hektar lahan itu menjadi area produktif, yang dimana itu warga binaan itu yang sudah melalui tahap pembinaan tertentu diberikan pelatihan
pertanian dan peternakan, sehingga mereka tuh bisa sukses memanen padi, jagung, serta budidaya ikan, bahkan hingga peternakan ayam. Ini adalah contoh bukti nyata di mana hukum dikonversi menjadi kebijakan produktif yang menghasilkan kemanfaatan luar biasa. Warga binaan itu mendapatkan skill dan premi uang, ketahanan pangan daerah terbantu, dan resiko residivisme yang menurun tajam. Nah, dari penyiksaan di era Hindia Belanda bertransformasi pada konferensi Lembang 1904 hingga kini menjadi pahlawan ketahanan pangan melalui program asimilasi. Semua itu adalah bukti nyata bahwa politik hukum itu yang baik akan menghasilkan keadilan dan kemanusiaan. Hukum bukanlah teks mati di atas kertas, melainkan instrumen untuk memanusiakan manusia. Saya, Taruna Gregorius Tungkir, pamit undur diri. Terima kasih.